Selamat pagi, salam jas merah untuk kita semua. Apa kabarnya semua di pagi hari ini? Saya harap pada saat kamu mendengarkan video, melihat video dan mendengarkan suara saya, kamu ada dalam keadaan baik-baik saja. Kebetulan ayam lagi berkokok. Oh ya, kali ini kita akan bahas tentang akulturasi perkembangan budaya Islam. Bahas tentang akulturasi perkembangan budaya Islam. Nah, sebelum kita mengorek-orek yang namanya perkembangan Islam, perkembangan budaya Islam itu di Indonesia, pertama sekali kita harus memahami apa itu artinya yang namanya akulturasi. Ya, akulturasi. Awal semester kita sudah bahas. Semester 1 maupun semester 2 kita sudah bahas pengertian dari akulturasi. Nah, akulturasi itu adalah percampuran kedua budaya, percampuran antara dua budaya tanpa menghilangkan unsur kedua asli budaya tersebut. Apa tadi? Percampuran antara dua budaya tanpa menghilangkan unsur kedua budaya asli. Kedua unsur saya ulangi deh. Akulturasi adalah percampuran dua budaya antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, tapi tidak menghilangkan unsur budaya asli antara kedua budaya tersebut. Nah, berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia itu telah menambah kekhasan budaya nasional Indonesia, serta juga ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan ataupun memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Sama seperti pengertian akulturasi kan sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian, maka akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada itu menghasilkan proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik kebendaan, misalnya seperti bangunan, seni ukir, atau juga pahat. Bahkan ada beberapa karya sastra tetapi juga menyangkut pola hidup. Jadi bukan hanya bentuk bangunan, bukan bentuk pahatan, tapi juga berpengaruh pada pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Nah, ada beberapa contoh bentuk akulturasi yang ditunjukkan pada yang dihasilkan pada proses pengakulturasian budaya Islam di Indonesia. Seperti ada seni bangunan, seni rupa. Jadi kedua bentuk ini mempunyai cabang yang lainnya. Nah, seperti kalau dari bagian seni bangunan itu terbagi menjadi dua macam. Bangunan yang berbentuk masjid dan yang kedua bangunan yang berbentuk makam. Jadi seni bangunan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bangunan berbentuk masjid dan yang kedua ada bangunan yang berbentuk makam. Kesemuanya ini mengandung unsur budaya Islam. Nah, seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik loh. Bukan hanya unik, tapi menarik dan juga akulturatif. Karena seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini, terutama masjid, bahkan menara serta ada beberapa makam yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama dari seni bangunan ini ada masjid. Jadi seperti yang tertera di sana, masjid ini adalah bentuk dari bangunan. Jadi dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam itu nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang sudah ada. Jadi seni bangunan Islam yang menonjol itu adalah masjid. Ya, masjid kalau di mana-mana pasti kamu sering melihat yang namanya masjid. Jadi di Tanah Karo juga banyak masjid. Nah, fungsi utama dari masjid ini adalah tempat beribadah bagi orang Islam.
Jadi masjid ataupun masjid dalam bahasa Arab itu mungkin berasal dari Aramik atau bentuk bebas yang berkata sajadah, yang artinya merendahkan diri untuk bersujud. Jadi itu dia, makanya orang Islam ini kalau misalnya beribadat itu pasti bersujud. Jadi, namanya merendahkan diri. Sebenarnya kalau digali-gali ya, bukan digali-gali. Sebenarnya kalau digali lebih dalam, masjid ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sangat luas sebagai pusat untuk menyelenggarakan keagamaan Islam, pusat untuk memperhatikan ajaran-ajaran persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Jadi demikian pula masjid itu dianggap sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Muslim, karena dari masjid itu banyak yang diajarkan. Banyak juga organisasi-organisasi yang terbentuk dalam lingkungan Islam. Jadi kalau masjid biasanya itu berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Jadi selain itu bentuk atap itu bukan berbentuk kubah, melainkan berbentuk tumpang, yaitu atap yang tersusun semakin ke atas semakin kecil. Coba kamu perhatikan nanti keluar kamu dari rumah, cari di mana masjid di sekitarmu, kamu perhatikan makin ke atas atapnya itu makin kecil. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Karena mempunyai arti. Nah, tingkatan paling atas itu berbentuk limas. Jumlah tumpang selalu ganjil atau gansal, yaitu 1, 3, atau 5. Nah, kalau yang namanya puncak atap itu sering kamu lihat runcing kan, di atas ada tiang runcing dia. Jadi puncak atap masjid ini atau surau itu biasanya diberi hiasan tambahan kemuncak untuk memberi tekanan akan kemeruncingannya. Kemuncakan tersebut disebut sebagai mustaka. Jadi bukan asal ada tiang ya, tapi itu disebut sebagai mustaka. Agar nggak jauh-jauh kamu nanti keluar rumah ya, ini kak saya tunjukkan yang satu ada bentuk masjid ya. Coba kamu lihat, ini ada kemeruncing ini. Tadi apa namanya ini? Mustaka. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, kalau atapnya masjid itu berbentuk ganjil. Kalau tidak satu, ini 3 kan? Nah, kalau tidak satu, ada 3. Sedangkan kalau tidak 3, ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di ujung paling atas itu pasti ada. Nah, seperti tongkat, seperti tiang. Tadi apa namanya? Mustafa. Nah, ini dia kedua contoh bangunan ataupun bentuk dari masjid. Tadi kenapa fungsi atapnya, fungsi masjid apa tadi, kenapa bentuk atapnya 3, terus kenapa di atas itu ada seperti yang sudah kamu ketahui. Itu dia bentuk. Sekarang kita lanjut dengan menara. Nah, menara itu berfungsi sebagai tempat untuk menyerukan azan. Jadi itu pasti ada menaranya. Kalau setiap masjid pasti ada menaranya. Jadi meskipun menara itu bukan bagian masjid yang harus ada, namun dalam seni bangunan Islam itu selalu merupakan bagian tambahan yang memberi keindahan. Seperti halnya menara pada Masjid Kudus dan juga masjid di Banten. Menara Masjid Kudus itu terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi serta diberi atap tumpang, sedangkan menara masjid yang ada di Banten itu lebih menyerupai mercusuar seperti pada bangunan-bangunan yang terdapat di Eropa. Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Islam itu percampuran antara Islam dengan pra-Islam. Jadi makanya bentuk menara yang ada di Masjid Kudus itu seperti candi, ya, dibangun tersusun seperti candi serta diberi atap. Nah, berikut saya tunjukkan gambarnya. Nih, ada Menara Kudus. Menara Kudus ini, nah seperti candi kan, sama seperti bangunan Hindu dan Buddha. Ada unsur Hindu Buddhanya. Jadi pra-Islam dengan Islam itu digabung. Nah, ini dia menaranya. Jadi disinilah yang namanya pengumuman biasanya terjadi.
Jadi kalau misalnya di daerah-daerah Jawa sana, kalau misalnya ada pengumuman pasti dari sini diumumkan. Jadi di setiap sudut ini, di setiap 1, 2, 3, 4, nah jadi 4 tempat ini dikasih toa. Dikasih toa, jadi setiap ada pengumuman orang menikah, orang meninggal, pengumuman gotong royong itu pasti disiarkan melalui sini. Atau kalau sudah ada azan pun dari sini. Ya, nah, sedangkan kalau menara Masjid Banten ini seperti bangunan orang-orang Eropa. Karena bukan hanya orang Mesir, bukan hanya orang India yang datang, tetapi orang-orang Eropa juga datang ke Indonesia, yang mengakibatkan bentuk menara ini ada sedikit unsur Eropanya. Nah, itu dia bentuk menara. Sedangkan yang ketiga itu bagian masjid itu letaknya. Jadi untuk membangun sebuah masjid itu tidak sembarangan seperti kita membangun sebuah rumah. Letaknya harus diperhatikan. Jadi di mana bagaimana bentuknya, apakah menghadap ke jalan raya? Tapi sebenarnya nggak semua masjid itu harus berhadapan dengan jalan raya, tapi disesuaikan dengan yang namanya posisi Ka'bah, disesuaikan dengan tempat kita tempat kita bersujud, sesuai dengan yang ada di sesuai dengan posisi Mekah. Ya, jadi sorry bukan Mekah, Ka'bah. Jadi kalau kita sholat harus diperhatikan di mana sebenarnya letak Ka'bah, apakah di timur, apakah di barat. Jadi untuk membangun masjid harus diperhatikan letaknya. Jadi penempatan masjid di Indonesia itu terutama masjid jami itu letaknya sesuai dengan tata letak Macapat, yaitu masjid diletakkan di sebelah barat alun-alun dekat dengan istana ataupun keraton, yang merupakan simbol tempat bersatunya rakyat dengan rajanya. Misalnya Masjid Agung Gede Kauman yang letaknya bersebelahan dengan barat alun-alun. Jadi kenapa? Itu karena jikalau diletakkan di situ, masyarakat yang mau datang nggak perlu datang langsung ke kerajaan, jadi bisa juga sekaligus berkomunikasi antara raja dengan rakyat-rakyat biasanya. Nah, selain itu ada pula yang namanya masjid yang dipandang keramat. Jadi kenapa dipandang keramat? Karena mungkin masjid itu dibangun di atas bukit ataupun dekat dengan makam. Misalnya ada makam Sunan Giri yang dibangun di dekat Masjid Sunan Giri. Jadi tujuannya jikalau karena Sunan Giri ini adalah salah satu tokoh yang dipandang sakti. Sakti itu bukan sakti mantraguna, tapi sakti dalam bidang ilmu keagamaan, bahkan juga sakti dalam ilmu bela diri. Makanya pada saat dia meninggal dimakamkan, dan di sebelah makamnya itu dibangunlah yang namanya masjid. Jadi masjid itu adalah simbol bahwa kita menghargai yang namanya Sunan Giri ini. Jadi setiap kali kita sholat di sana, kita percaya bahwa dia yang mewakili doa-doa kita yang kita sampaikan di tempat kita berdoa. Nah, berikut akan saya tunjukkan tentang bagaimana bentuk dari Masjid Gede Kauman ini. Nah, ini dia. Masjid Gede Kauman ini di sebelahnya itu adalah tempat pemukiman yang namanya masyarakat gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa datang ke Gede Kauman, Masjid Gede Kauman. Sedangkan kalau yang namanya Masjid Sunan Giri nih, lihat kamu nih, ada banyak makam kan? Nah, ada banyak makam. Salah satunya ini di sinilah makamnya Sunan Giri, sedangkan di sini adalah tempat sholatnya ataupun masjidnya Sunan Giri. Ini makamnya Sunan Giri, ini adalah masjidnya Sunan Giri. Jadi itu dibangun tujuannya bukan hanya dibangun sembarangan, tapi punya arti seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sudah selesai kita bahas seni bangunan dalam bentuk masjid. Nah, masjid sudah, tadi ada bentuk bangunannya, terus bentuk menaranya, dan yang ketiga itu udah letak masjidnya. Kali ini kita akan bahas tentang makam. Jadi
makam Islam ini pun ada artinya kenapa dibangun, bukan sembarangan dibangun.